Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkolaborasi dengan Child Fund dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak, tingkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan di daerah perbatasan, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkolaborasi dengan Child Fund Internasional di Indonesia dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak. Selain program pendidikan, ada pun beberapa program Child Fund Internasional lainnya yang berhasil dijalankan selama berada di Kabupaten Belu, antara lain sanitasi, perpipaan, perumahan tidak layak huni, dan paronisasi. Camat Tasik Veto Timur Arthur Hermanus Rinmalai yang sekaligus merupakan pembina Child Fund dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak sangat mengapresiasi dedikasi Child Fund yang telah menjalankan program-program di Kabupaten Belu, khususnya di Kecamatan Tasik Veto Timur. Rasa ini satu keberuntungan, karena dengan pola kemitraan seperti ini, akhirnya kita terbantu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin belum kita sempat lihat oleh pemerintah, dapat dilihat oleh yayasan dan Child Fund. Nah, ini kita beruntung dan hari ini pengakhiran. Nah, bukan berarti berakhir. Seluruh program ini harus kita lanjut di tataran pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, sampai pusat. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, Marianus Wiluraha menjelaskan, sesuai dengan program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di daerah perbatasan, pemerintah perlu berkolaborasi dengan Child Fund dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak untuk menjalankan program pemerintah yang sudah dicanangkan. Itu pendidikan dasar, kesehatan anak, yandu, dan lain-lain semua itu sudah tertuang dalam undang-undang yang kita wajib tindak lanjuti. Tinggal saja bagaimana kita kemas apa yang sudah dipondasikan oleh teman-teman KPA ini, kita kemas dalam perencanaan mulai dari tingkat dusun sampai dengan perencanaan musdeh sampai dengan tingkat kabupaten. Tetapi pemerintah sudah berkomitmen. Salah satunya itu untuk target kita 2045 itu generasi emas. Salah satunya kita sudah meletakkan fondasi kecerdasan sumber daya anak-anak kita dari dasar. Baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat, itu semua kita dukung penuh. Pendekatan komunikasi sosial masyarakat ini, pemerintah sangat membutuhkan peran serta kerjasama dengan teman-teman dari civil society. Tapi pembangunan di bidang bagaimana mendidik SDM itu prioritas. Nah, pemerintah sekarang lagi menggali itu, meningkatkan dan menggalang itu untuk kita tingkatkan. Sehingga benar di tahun 2045 betul-betul lahir generasi-generasi emas yang bisa membangun kita punya negara. Selain itu, Marianus berharap dengan adanya kolaborasi antar pemerintah dan Child Fund yang bermitra dengan YKPA ini dapat berkelanjutan dan melahirkan generasi yang berkualitas bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Merajut perubahan manusia, Lembaga Child Fund Nasional di Indonesia bermitra dengan Yayasan Karunia Pengembangan Anak menggelar kegiatan perayaan kemandirian, merajut perubahan, menyerahkan estafet. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Tulakadi, Selasa 1 Juli 2025. Setelah lebih dari 2 dekade, Child Fund Internasional di Indonesia bermitra dengan Yayasan Karunia Perlindungan Anak bersama pemerintah Desa Tulakadi merayakan tongkat penting bertajuk Merajut Perubahan Menyerahkan Tongkat Estafet. Perayaan ini menjadi simbol dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang kini dirasakan masyarakat dan dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat Tulakadi. Partnership Portfolio Officer Child Fund Internasional di Indonesia, Ita Kale menjelaskan, acara perayaan ini menjadi media untuk meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dan keluarga di Indonesia. Perayaan
kemandirian dan penyerahan tonggak estafet. Artinya apa? Hari ini adalah hari perayaan di mana perjalanan 27 tahun implementasi program Calvan Internasional bermitra dengan Yayasan Karunia Pengembangan Anak atau YKPA di Desa Tulakadi. Mana kita bersama dengan masyarakat itu lebih banyak mengerjakan program-program fisik seperti air bersih, seperti bagaimana memastikan masyarakat itu memiliki rumah layak huni, terus mereka juga punya MCK yang baik yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih. Ini menjadi mimpi besar dari Calvan Internasional di Indonesia bersama dengan mitra-mitranya. Calvan Internasional di Indonesia boleh berakhir karyanya, tapi karya anak-anak, karya orang muda, karya masyarakat akan terus berlanjut sampai kapanpun, dan virus-virus baik ini akan bisa juga disebarluaskan bagi desa-desa lain di seluruh Kabupaten Belu. Tokoh masyarakat Vincent Mais mengatakan, selama 27 tahun, program-program yang dijalankan telah menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat Desa Tulakadi, mulai dari perumahan, sanitasi air bersih, kesehatan, dan penerangan. Kehadiran Child Fund ini bermula ketika tahun 1998. Pada saat itu memang kita harus akui bahwa keberadaan desa ini masih jauh daripada apa yang diharapkan. Kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat waktu itu memang sangat-sangat tidak layak, terutama perumahan, sanitasi air bersih, penerangan, semuanya itu sangat-sangat memprihatinkan. Hadirnya Child Fund ketika itu di tahun 1998 itu bagi kami di Tulakadi itu merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi hadirnya itu memberikan kami satu nuansa baru, jadi kami bisa menikmati rumah yang layak untuk dihuni, terus kami bisa mendapatkan air bersih, terus waktu itu penerangan sendiri kita tidak punya waktu itu. Kita hanya bermodalkan lampu. Akhirnya Child Fund memberikan kita satu genset yang begitu besar dengan jangkauan itu kurang lebih 5 km. Jadi ketika pada saat jam 7 malam itu sudah mulai menyala, jadi itu kita merasakan luar biasa. Jadi ketika itu. Yang ada di Belu. Mewakili masyarakat Tulakadi, Vincent menyampaikan terima kasih kepada Child Fund Nasional di Indonesia dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak atas kolaborasi dan dedikasi selama 27 tahun di Desa Tulakadi. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Selain di Desa Tulakadi, kegiatan perayaan kemandirian merajut perubahan dari YKPA dan Child Fund juga dilaksanakan di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua yang berlangsung pada Kamis 3 Juli 2025. Di Kelurahan Fatu Benau, Child Fund yang telah dikenal sebagai CCF ini sudah berjalan semenjak tahun 2001 lalu. Berbagai program dan bantuan telah berjalan mulus hingga melahirkan anak-anak yang kini meraih kehidupan yang lebih layak. Tentu saja, sebagai pemerintahan Kelurahan Fatu Benau sangat mengapresiasi hadirnya yayasan ini. Atas nama pemerintah kecamatan dan kelurahan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, para donatur dan siapa saja yang kami tidak tahu itu berasal dari mana uang perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat yang menerima manfaat ini, kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa dan penghargaan yang setinggi-tingginya akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ketua Pengurus Yayasan Karunia Pengembangan Anak, Bernardina Dana, menyampaikan program yang telah dijalankan Child Fund dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak di Kabupaten Belu semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala selama lebih dari 2 dekade. Kami juga selama ini dan pemerintah sudah cukup bagus kerjasama kita, kemitraan kita, sehingga dari sebagai visi misi kami untuk mensinergikan seluruh kekuatan kita untuk kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu dengan dinas-dinas terkait untuk perlindungan anak, dengan dinas pendidikan sekarang program terus masuk ke sekolah-sekolah
dan juga di komunitas dan beberapa kegiatan pengasuhan dan banyak hal yang sudah kita lakukan. Berharap di Patu Benau jejak-jejak ini tetap ada dan tetap dilanjutkan untuk kepentingan generasi kita selanjutnya. Partnership Portfolio Chilvan International (ITAKALE) sangat mengapresiasi pemerintah daerah atas kolaborasi yang baik yang telah dijalankan selama ini di Kabupaten Belu. Ia yakin setelah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, program-program yang telah dijalankan akan jauh lebih baik. Saya mewakili Chilvan Internasional mengucapkan banyak terima kasih karena banyak sekali dukungan dan juga kolaborasi yang sudah terjadi antara Chilvan Internasional, mitra kami yaitu YKPA, dan juga pemerintah daerah dari kabupaten, kecamatan, sampai dengan kelurahan ataupun desa, di mana program-program kami yang diimplementasikan itu benar-benar didampingi atau juga dimonitor oleh pemerintah. Karena sebenarnya program ini tidak akan berjalan dengan baik kalau ini kita hanya bisa mengerjakan sendiri, tapi bisa berjalan dengan baik karena memang ada kolaborasi bersama. Kalau seandainya menyerahkan sepenuhnya, tugas kami pemerintah itu adalah melanjutkan. Nah, melanjutkan ini kan tidak berarti instan. Kita hari ini kita menerima tongkat estafet untuk melanjutkan misi kemanusiaan ini otomatis harus terjadi. Tapi harus melalui satu perencanaan karena berkenaan dengan Pemkot Asia Tenggara. Ya. Nah, nanti dalam perencanaan itu implementasinya itu baru kita melihat progresnya seperti apa. Pemerintah Kabupaten Belu meyakini akan melanjutkan apa yang telah dijalankan yayasan ini untuk terus melanjutkan program-program yang telah dijalankan, terlebih kepada anak-anak bangsa yang membutuhkan perhatian khusus demi menjadi generasi yang unggul menuju Indonesia emas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Angin kencang yang melanda sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan gelombang tinggi. Informasinya usai jeda.